Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Pembahasan kali ini kita akan membuat perulangan bersarang kayak gitu ya. Nah, jadi tidak hanya pemilihan bersarang, tetapi for juga ada bersarang. Jadi nanti istilahnya akan ada bukan for ya, bagian perulangan di dalam perulangan. Ya, asik kan ya. Jadi ada perulangan di dalam perulangan. Bisa jadi nanti ada perulangan lagi. Ya, istilahnya nested ya gitu kan ya, bersarang. Baik, tidak usah terlalu lama, silahkan dibuka netbinnya dan untuk pembahasan kali ini akan saya mulai sekarang juga. Baik, silahkan buat kelas terlebih dahulu. Ya, kita kasih nama perulangan nested. Nah, gini ya. Nah, kita mau buat apa ya untuk contoh yang ini ya. Oke, misalkan gini, kita mau buat ulangan kayak gini misalnya ya. Saya mau mencetak 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini untuk mencetak ini ya, kita bisa menggunakan konsep nested looping kayak gitu ya. Jadi perulangan bersarang. Nah, untuk perulangan bersarang ini yang teman-teman perlu perhatikan adalah biasanya konsepnya adalah kolom dan baris ya, baris atau baris kolom kayak gitu. Untuk proses perulangan itu sendiri. Nah, teman-teman bisa perhatikan yang di sini ya. Anggap saja satu objek ini menempati satu baris dan satu kolom. Contoh nih, tulisan ini berarti ada 4 baris. Ya, ada 4 baris dan ada 5 kolom. Ya, jadi nanti proses perulangannya sama kayak gitu. Berarti 4 baris kemudian 5 kolom. Jadi anggap saja ketika kita menulis konsep nested looping ya, perulangan bersarang itu kayak nulis baris kolom. Nah, kalau nestednya sampai 3 ya berarti tinggal baris kolom baris lagi. Baris di dalamnya ada kolom, di dalamnya kolom ada baris lagi. Wah, semakin ke dalam kayak gitu ya. Misalkan nestednya ada 5, wah itu lebih rumit lagi nanti teman-teman. Ya, berarti baris kolom baris kolom baris. Wah, gimana itu? Nah, kita buat yang simple dulu kayak gini ya, yang nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Jadi ini nanti akan ada 4 baris dan 5 kolom. Nah, ini nanti yang pertama kali dieksekusi yang mana berarti ya? Ya, kita melihatnya adalah dari sisi barisnya dulu, setelah itu baru dari sisi kolomnya. Jadi kayak gitu. Nah, kita langsung buat aja public static void main string RGS. Nah, ini kita bikin main method ya. Nah, supaya pakainya bracket ya. Nah, pakainya ini ya, kurung siku ini. Nah, supaya lebih menarik, saya mau bikin pakai metode aja lah, kayak gitu ya. Saya mau pakai metode yang void ya, yang void aja. Misalkan void cetak persegi kayak gini. Sini saya tulis int baris koma int kolom. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi nanti saya mau cetak berapa baris dan berapa kolom. Nah, saya di sini mau menggunakan for saja ya. Kenapa? Karena ya kita sudah tahu berapa kali jumlah yang akan diulang. Kayak gitu ya. Nah, sebelum nulis for, saya mau deklarasikan dulu jumlah. Oh, nggak perlu ya. Deklarasinya bisa pakai ini sebenarnya. Sebenarnya gini ya, nanti kan int baris gitu ya, bla 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 kayak gitu kan ya. Nah, berhubung kita sudah menggunakan metode yang ada parameternya, kita nggak perlu pakai ini ya, for. Nah, jadi gini, int misalkan untuk barisnya ya pakai i ini ya, 0 i kurang dari sama dengan baris
kemudian i++. Kayak gini ya. Ini untuk yang perulangan baris. Nah, ini untuk yang perulangan baris. Kemudian selanjutnya saya mau bikin untuk yang ini dulu, tak cetak dulu ya. Misalkan ya, south ini baris ke, ini pakainya 1 ya. Ini 1 baris ke. Nah, ini kalau saya cetak kan memang belum muncul. Kenapa? Ya karena metode ini belum kita panggil. Nah, supaya bisa jalan, kita panggil di sini. Ya. Kita butuh objek karena kita bikinnya enggak statik ya. Nested object new perulangan nested. Nah, obj cetak persegi. Nah, baris kolom. Berapa baris tadi? Kalau contoh di sini kan 4 baris 5 kolom ya. Saya tulis 4, sini 5. Nah, kayak gini ya. 4 baris 5 kolom. Nah, ini metode cetak persegi. Itu ya. Nah, perulangan baris. Ini kalau saya eksekusi, barisnya sudah muncul ya di sini ya. Ini baris ke 1, 2, 3, 4. Nah, kita cetak untuk yang kolomnya setelah ini. Kita bikin for lagi, perulangan lagi untuk mengulang yang kolom. Kalau yang baris kan sudah diulang nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bikin perulangannya bukan di luar for ini, tapi di dalamnya. Inilah yang dinamakan konsep perulangan bersarang, kayak gitu ya, nested looping. Nah, untuk yang kedua ini int j ya, ij kan gitu ya, urut ya. J1 kemudian j kurang dari sama dengan kolom. Nah, kayak gini. Kemudian j++. Nah, saya cetak south ini baris ini kolom J ya, berarti ya. Ini kolom J. Saya tambahkan lagi kayak gini ya. Pada baris ke I. Di sini ya. I ini. Nah, ini kolom ke J. Saya jalankan coba ya. Run file. Nah, kayak gini jadinya. Ini dulu ya. Ini baris ke 1. Tadi kan ya, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah ya, masing-masing baris ini dia akan melakukan proses pengulangan lagi nih. Nah nih, di baris ke 1 dia melakukan proses pengulangan sebanyak 5 kali ya. Di dalam baris 1 dia melakukan proses pengulangan sebanyak 5 kali. Nah, ini namanya tadi ya, perulangan di dalam perulangan. Ya, di perulangan 1 ada perulangan lagi. Nah, ini 5 perulangan ini. Gitu ya. Jadi ya, ini kolom ke 1 pada baris ke 1 nih ya. Baris ke 1 kan ini ya, baris ke 1 semua kan ya, belakang ini ya. Nah, tapi untuk kolomnya kan beda-beda nih. 1 2 3 4 5. Kayak gini. Nih ya, teman-teman semua bisa lihat nih ya. Jadi intinya gini, proses ini adalah gini. Nih ya, saya ilustrasikan gini. For int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan baris. Nah, kita cek di sini saat pemanggilan, baris nilainya berapa? 4. Ya, berarti ini tuh 4 sebenarnya nilainya, kolom di sini 5 gitu kan ya. Nah, di sini 4. 1 kurang dari 4 true? Betul. Nah, dia cetak sistem outprint ini baris ke i-nya 1. Kayak gitu ya. Ini tak kasih komen gini aja ya. Ini perulangan untuk kolom. Nah, ini. Nah, ini baris ke 1 tadi ya, sudah ya. Kemudian sebelum for yang ini selesai, ketemu for lagi kayak gitu di dalamnya ya. Perulangan ini belum selesai, ketemu perulangan di dalamnya ini. Nah, makanya di sini dilihat intj 1. 1 kurang dari kolom. Kolom itu berapa? Ya, kurang dari sama dengan ya, sorry ada sama dengannya 5. 1 kurang dari sama dengan 5 true, betul. Makanya dia dicetak di sini sistem outprint
ini kolom J, J-nya 1 pada baris ke 1. Yang ini dicetak kayak gitu. Kemudian J++ J yang tadinya 1 sekarang jadi 2. J-nya sama dengan 2 kan ya. Nah 2 kurang dari sama dengan 5, betul? Betul, cetak sistem outprint ini kolom ke-2 pada baris ke I-nya 1. Maka muncul yang ini kayak gitu kan. J++ J yang tadinya 2 sekarang jadi 3. 3 kurang dari 5, betul? Betul, cetak kolom ke-3 baris ke-1. 3++ jadi sekarang 4. 4 kurang dari 5, betul? Betul, cetak kolom ke-4 baris ke-1. 4++ sekarang 5. 5 kurang dari 5, betul? Betul. Ini dieksekusi, ini kolom ke-5 baris ke-1 kayak gitu. 5++ 6. 6 kurang dari 5 salah, false, maka for ini berhenti gitu kan. For berhenti, langsung melanjutkan I++ di sini. Yang tadinya I1 sekarang I-nya jadi 2. Ini ya, I-nya jadi 2. 2 kurang dari 4, betul? Betul, cetaklah ini sistem outprint, ini baris ke I-nya 2. Muncullah yang ini kayak gitu ya. Diulang lagi yang ini. Sama kayak yang atas ini, tapi bedanya untuk yang I-nya di sini kan 2. Kayak gitu. Ya, jadi inilah yang namanya nested looping kayak gitu ya, perulangan di dalam perulangan. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya? Kalau nggak paham nanti tanya di komentar aja. Nah, kita mau cetaknya kayak gini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini lebih gampang lagi kalau kayak gini. Gampang nggak ya? Yes. Kita tulis aja kayak gini. Kayaknya sih gampang, kayaknya. Nih ya. Iya, ini kalau dicetak nggak ada apa-apanya. Yang ini kita komen. Nah, berarti kita kasih gini. Sistem outprint. Nah, sininya jangan kasih ln. Ya. Nanti kalau dikasih ln nanti turun. Berarti ini J. Ya gitu kan ya, 1 2 3 bla 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 bla. Nah, kemudian ini kalau diran ya. Udah kayak gini diran. Ya dia blendrang ke kanan. 1 2 3 4 5 1 5 1 5 1 5 gitu ya. Nah, supaya ini turun, kita kasih sistem outprint len di mana? Di luarnya for yang di dalam ini, tapi di dalamnya for yang luar ini. Nah, kita kasih sistem outprint ln kayak gitu untuk turun ke bawah supaya turun ya, ke enter. Run file. Nah, inilah sudah jadi. Ya. Gampang ya teman-teman ya. Ternyata nggak susah ya. Wah, mudah sekali. Oke. Nah, saya kira teman-teman paham ya. Pasti paham lah, kayak gini aja kan ya. Nah, misalkan teman-teman mau buat yang modelnya macam-macam, biasanya yang anak kuliahan nih ya, yang dikasih tugas macam-macam ya, kayak saya ngasih tugas juga ke mahasiswa saya. Biasanya yang piramida bentuknya macam-macam. Nah, itu nanti perlu pemikiran lagi ya. Contohnya misalkan ini dibalik aja 5 4 3 2 1 kayak gitu. Ya dicetak seginilah sama. Coba teman-teman buat kayak gitu. Ya, wah itu harus mikir juga. Ya gitu. Iyalah mesti mikir, masa enggak. Nah, asiknya kita pakai metode kayak gini ya, kita bisa manggil macam-macam ya. Misal kita panggil lagi nih di sini ya. Saya kasih jeda 1 baris. Saya kasih cetak persegi. Nah, misalkan saya mau bikin berapa baris? 10 baris 7 kolom. Saya run. Nah, ini dia 10 baris 7 kolom. Ini 10 ya. Gak percaya hitung sendirilah. Kayak gitu. Ya. Sederhana ya teman-teman semua ya. Gak susah ya. Oke, nah misalkan nanti teman-teman semua mau request nih, mau cetak yang model madil gitu ya, yang modelnya macam-macam, silakan bisa request dengan ya komentar di bawah ya video ini. Baik, seperti itu.
Saya kira cukup pembahasan untuk yang nested looping ini. Oh iya, nanti untuk yang nested looping ini nggak harus pakai for ya, bisa pakai yang dual atau pakai yang while. Nah ini kebetulan sebagai contoh saya menggunakan yang for. Baik, seperti itu dulu. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye bye.